Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Baik teman-teman, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi ilmu tentang produk bersama. Oke, yang pertama, biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama atau joint overhead cost yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan ataupun yang berdasarkan dengan proses. Biaya produk bersama joint product cost adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Baik teman-teman, jadi di mana secara umum perusahaan yang menghasilkan produk bersama itu mengalami masalah pemasaran di berbagai macam produknya. Kok bisa? Ya karena masing-masing produk tertentu mempunyai harga jual yang berbeda-beda. Sistem pemasaran yang berbeda-beda juga misalkan. Walaupun produknya sama ini dalam arti produsennya. Nah, maka nanti biasanya manajemen itu ingin mengetahui besarnya kontribusi masing-masing setiap produk bersama tersebut terhadap seluruh daripada penghasilan perusahaan. Nah, sehingga demikian memang nantinya akan ada berbagai macam metode yang bisa digunakan, yang mana itu diharapkan nantinya bisa mengetahui akan kontribusi daripada masing-masing produk yang dihasilkan. Gitu. Nah, produk bersama ini memiliki berbagai karakteristik juga. Yang pertama yakni merupakan tujuan utama kegiatan produksi, lalu harga jual yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan, dan produsen tidak bisa menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Oke, jadi karakteristik daripada produk bersama itu adalah ketiga hal ini. Adapun untuk metode alokasi biaya bersama ada 4, mulai dari metode nilai jual relatif, metode satuan fisik, metode rata-rata biaya persatuan, dan metode rata-rata tertimbang. Oke, kita bahas coba satu persatu. Yang pertama yakni metode nilai jual relatif. Metode nilai jual relatif ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Adapun dasar pemikiran dari metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengelola produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, maka produk itu nanti
bisa jadi akan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi pula. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Elsari selama satu periode akuntansi berjumlah Rp750.000. Jumlah dan harga jual persatuan produk yang dihasilkan sebagai berikut. Oke, ada produk A, B, C, dan D. Adapun jumlah produk yang dihasilkan ini dalam satuan kilogram, 15 produk A 15.000 kilo, produk B 20.000 kilo, produk C 25.000 kilo, dan produk D 10.000 kilo. Total adalah 70.000 kilo. Harga jual per kilonya yakni untuk produk A Rp10, produk B 17,5, produk C 12, dan produk D Rp20.000. Nilai jualnya bagaimana? Berarti nilai jual adalah perkalian antara jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual per kilo. Misalkan yang pertama 15.000 dikalikan 10, ketemulah angka 150.000. Dan juga terus sampai akhir dijumlah. Oke ya, jadi ini dijumlah total ketemulah angka 100.000. Mohon maaf, 1 juta. Lalu kita mencari prosentase dari nilai jual relatif. Bagaimana ini langkahnya? Langkahnya yakni dengan total nilai jual produk A misalkan Rp150.000 dibagi dengan 1 juta, total kesemua nilai jual baru dikalikan 100%. 150.000 dibagi dengan 1 juta dikali 100%, ketemulah angka 15%. Begitu juga dengan yang kedua, produk B, produk C, produk D, caranya sama. Lalu baru alokasi biaya bersamanya kita lihat. Tadi di awal adalah 750, maka prosentase ini dikalikan dengan total biaya bersama yang dikeluarkan. 15% kali 750, 35% kali 750, dan lain sebagainya, sehingga masing-masing alokasi biaya bersama produk A, B, C, D bisa diketahui. Nah, setelah itu ketemu, baru barangkali kita membutuhkan yang namanya harga pokok produk bersama per kilonya. Kita tinggal bagi saja Rp112.500 dibagikan dengan produk yang dihasilkan. Misalkan ini 15.000, ketemulah per kilonya 7,5. Nah, baik yang produk B, produk C, produk D, langkahnya sama. Oke. Alokasi biaya bersama dapat juga dilakukan semisal total biaya bersama yakni 750.000 tadi dibagi dengan total nilai jual yakni 1 juta. Baru nanti dikalikan 100%, sehingga persentase nilai jualnya adalah 75%. Nah, jadi untuk tiap-tiap produk bersama, persentase biaya dari nilai jualnya adalah 75%. Nah, nanti tinggal persentase tersebut bisa dikalikan dengan nilai jual dari tiap produk. Maka biaya bersama dapat dialokasikan sebagaimana dihitung saja, misalkan 75% kali 150, ketemulah pasti ini 112.500. Terus misalkan 35 produk B 35% dengan 350,
dan lain sebagainya. Pasti ketemunya hasilnya pun juga akan sama. Lalu pemakaian metode nilai jual relatif dalam mengalokasikan biaya bersama ini juga bisa menghasilkan persentase laba kotor dari hasil penjualan yang besarnya sama untuk setiap jenis produknya. Nih, misalkan contoh nih ya, di bawah ini. Misalkan satuan yang terjual, yakni adalah 10.000, 15.000, 20.000, 8.000, sehingga totalnya 53.000. Hasil penjualannya yakni misalkan 100.000, 262.500 dan lain sebagainya. Harga pokok penjualan 75.000. Oke ya, coba saya ulangi ya. Nih, misalkan kita lihat dari tabel di atas. Di sini satuan yang terjual 10.000. Hasil penjualan adalah 100.000. Di mana angka itu? 10.000 kita dikalikan dengan harga jual per kilo 10. Ketemulah 100.000. Begitu juga dengan yang lainnya. B, C, D juga sama, dikalikan dengan harga jual per kilonya kita 15.000 kali 17,5 ketemulah 262.500, 20.000 kalikan 12 ketemulah 240 dan lain sebagainya. Lalu harga pokok penjualannya yakni yang ini, misalkan 10.000 kali 7,5 ketemulah 75.000. Lalu 15.000 kali 13,125 ketemulah angka sekian dan seterusnya. Tinggal teman-teman hitung lagi aja nanti. Sehingga laba bruto yakni dari hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. 100.000 kurangi 75.000 adalah 25.000. Jadi persentase labanya adalah 25%. Coba nanti silahkan dihitung satu persatu dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Nanti hasilnya pasti akan sama, insya Allah. Oke, lalu yang kedua yakni tentang metode satuan fisik. Nah, metode satuan fisik mencoba untuk menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Nah, dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik. Apa itu koefisien fisik? Yakni kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Nah, koefisien ini biasanya dinyatakan dalam satuan beratkah, volumekah, ataupun ukuran-ukuran yang lain. Dengan demikian, metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran pokok yang sama. Oke, misalkan nih, ini di sini ada contoh, misalkan 5.000 barrel minyak mentah itu diolah dalam proses penyulingan hingga hasilnya menghasilkan ada Pertamax turbo sebanyak 300 barrel, ada Pertamax 700 barrel, Pertalite solar, biosolar dan lain sebagainya. Lalu kita coba hitung persentasenya, yakni dari misalkan nih Pertamax turbo 300 dibagi dengan 5.000 ketemulah 6 kali 100% ketemulah 6% dan seterusnya. Adapun alokasi harga pokok bahan baku misalkan dari 5.000 tadi kita
Dari 5.000 barrel tadi ternyata alokasinya adalah 10 juta. Tinggal nanti dikalikan saja prosentasenya. 6 kali 6 kali 10 juta ketemulah 600.000. 14 kali 10 juta ketemulah 1,4 juta. Dan lain sebagainya. Lalu sekarang metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan. Nah, dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Jadi misalkan gini, contohnya ini ya. Perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan tersebut selama satu periode diinfokan di bawah ini. Jumlah produksinya adalah 762.000 meter kubik. Biaya bersamanya adalah Rp22.860.000. Rata-rata biaya per 1.000 meter kubik adalah 30.000. Oke. Maka misalkan di sini mutu kayu ada kualitas utama, kualitas nomor 1, 2 dan 3. Kita coba. Utama ada 762.500. Kualitas 1 ada Rp381.000 dan lain sebagainya. Rata-rata biaya per 1.000 meter kubik adalah Rp30.000. Maka harga pokok produk tinggal dikalikan saja. 762 dikalikan 30.000 ketemulah 2286. Ingat ya, ini 1.000 meter kubik. Ya, jadi poinnya di situ. Kalau teman-teman asal mengalihkan 76200 kali 30.000, maka hasilnya ya lebih besar dari ini. Tapi karena ini 1.000 per 1.000 meter kubik, maka nanti hasilnya dibagi 1.000 gitu juga bisa, atau mungkin dari awal langsung dibagi juga bisa. Oke, itu metode yang apa tadi? Metode rata-rata biaya persatuan. Lalu sekarang metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang, jika di dalam metode rata-rata biaya persatuan tadi, dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, maka dalam metode ini, metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi ini dikalikan dulu dengan angka penimbang, dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Nah, penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, ataupun mungkin waktu konsumsi, ataupun mungkin tentang pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi yakni Rp64.500.000. Jumlah produk yang dihasilkan dan angka penimbang produk tersebut yakni ada produk A, B, C, kuantitasnya 40.000 untuk produk A, 35.000 untuk produk B, dan 25.000 produk C. Angka penimbangnya untuk produk A 3, produk B 2, dan produk C 1, mohon maaf. Jumlah yang diproduksi dikalikan dengan angka penimbang. 40.000 dikali 3 ketemulah 120.000. 35.000 kali 2 ketemulah 70.000. 25.000 kali 1 ketemulah 25.000. Dari angka tersebut kita cari
Ya sebenarnya mau dicari persentase silahkan, mau langsung juga boleh. Bagaimana ini angka ini diperoleh dari misalkan ini. Yang produk A 120.000 dibagi dengan 215.000 dikalikan dengan 64.500. Ketemulah 36 juta. Begitu juga untuk produk C dan produk B. Oke. Jadi pada prinsipnya metode-metode itu biasanya bergantung daripada jenis perusahaan ataupun jenis produk ataupun jenis operasi perusahaan, sehingga bisa jadi di perusahaan A dia menggunakan metode A, produsen B menggunakan metode B dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, jika kamu melangkah mungkin akan berhasil dan mungkin tidak berhasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, kamu pasti tidak akan berhasil. Seindah apapun mimpi, bangunlah dan wujudkanlah. Teman-teman di sini punya cita-cita. Apapun cita-cita teman-teman, selama baik ya kejarlah. Tapi apa? Ya teman-teman harus melangkah, mulai dari sedikit demi sedikit. Potensi berhasilnya lebih tinggi daripada yang tidak melangkah sama sekali. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon koreksi juga dari seluruh para pendengar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Dari saya Taufik Andristiono, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.